Bisa ya? Semua sehat ya? Wah, puji Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang dikasihi Tuhan itu selalu hidupnya holy. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kalau saya bilang happy, semua begini, happy ya. Kalau saya bilang holy, semua begini. Kalau saya bilang healthy, semua seperti ini. Oke, siap. 1, 2, 3 saya bisa ngelihat dari kamera, dari layar. Siap ya. Kalau saya bilang happy, semua happy. Holy. Saya bilang healthy. Holy. Happy. Holy. Happy. Healthy. Holy. Happy. Iya, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Dan mari saat ini saya mengundang kita semua untuk siapkan hati. Sebab Mazmur 28 ayat 7 mengatakan Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Oleh sebab itu mari kita menyanyikan setiap nyanyian syukur kita ke hadapan Tuhan. Dan kita boleh bersyukur, kita boleh ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, dan adalah karena Allah yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita sadari betul, dan lewat persekutuan doa malam hari ini saya yakin ada sesuatu yang Tuhan mau berikan buat kita, ada sesuatu kebangkitan rohani yang akan terjadi malam hari ini yang menggugah, terutama lewat kuasa firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur kepadamu sebab Kau adalah sumber kekuatan dan perisai di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, perkenankan kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami kepadamu. Sebab begitu besar kasih-Mu akan seluruh kehidupan kami, seluruh aspek kehidupan kami, bahkan Kau tahu sebelum kami memohonkannya kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini perkenankan kami membuka hati kami dan kami mau menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan biarlah lewat satu lagu pujian syukur ini Kau boleh melihat dimanapun kami berada, apapun kondisi dan pergumulan yang saat ini sedang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, ketika Engkau berfirman atas kami, maka sesuatu terjadi. Ada kesembuhan terjadi, ada pembebasan terjadi di sana. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengungkapkan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan ucapan syukur dan terima kasih kami padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, ini pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku,
bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari mengucap syukur bagi Tuhan. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan. Sebab Kau Allah yang baik, teramat baik. Kasih-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dan kami bermakmur bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, kasih-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah segenap mulut kami memuji dan menyanyikan mazmur pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ketika kami tidak punya pilihan lain, tetapi kami punya kerinduan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur, sebab pada malam hari ini Kau boleh mengadakan setiap teknologi yang boleh ada saat ini, untuk kami boleh tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami juga tahu Tuhan, bahwa kasih-Mu senantiasa akan tercurah atas setiap kami pada malam hari ini. Ketika kami menaikkan setiap pujian kami, maka Engkau akan bertahta di atas setiap pujian kami. Kau bertahta bahkan di setiap sudut ruangan kami. Kau bertahta di atas setiap rumah kami masing-masing Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, mungkin ketika kami mau mengikuti acara ini, kami mengalami banyak sekali pergumulan. Kami mengalami banyak sekali hal yang terjadi. Tapi biarlah Tuhan pada malam hari ini, kami tidak mau fokus kepada apa yang kami alami, tapi kami hanya mau fokus untuk boleh mengalami Engkau. Kami mau fokus untuk boleh mengalami kehadiran-Mu lewat setiap firman yang akan Kau sampaikan kepada kami malam hari ini. Tuhan, inilah saat yang indah, saat di mana kami akan memuji-muji dan Kau bertahta di atas setiap pujian kami. Perkenankan Tuhan, kami boleh terbang melintasi setiap badai permasalahan. Kami mau terbang melintasi setiap badai dalam kehidupan kami bersama-Mu, bersama firman-Mu. Sebab Kau adalah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sanjung untuk selama-lamanya. Amin. Bolehlah baikan tangan semuanya. Yeay, Tuhan Yesus baik, amin. Dan mari saat ini saya mengajak kita semua untuk kita mau bangkit, kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sungguh-sungguh penopang kita. Janjinya merupakan terang bagi jalan-jalan kita. Haleluya. Mari kita terus bersorak buat namanya. Firman Tuhan, perintah bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman Tuhan, tak bagi kaki. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari.
hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Saya minta umat Tuhan saja di rumah masing-masing. Firman, amin. Semua kebenaran-Mu ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Amin. Ku kan terbang di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih tinggi lagi, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Sebab firman-Nya memampukan kita untuk berjalan harus setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Yeay. Teman-teman terkasih, umat MBK itu terkenal yang sangat aktif sekali ya. Oleh sebab itu saya juga bersyukur. Sebab apa? Sebab banyak dari kita sudah diberikan kuasa. Dia tidak hanya saja berfirman, tetapi kuasanya juga Dia berikan bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu mari kita terus melanjutkan setiap pujian kita. Kita mengatakan bahwa setelah kita diberikan kuasa, inilah saatnya kita boleh maju sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita, sebab namanya sungguh besar dan ajaib. Yeay! Diberi kuasa. Semua bersorak. Beri kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia,
bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman alami Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Tuhanlah Kau Raja, segala raja. Semua tepuk tangan di atas kepala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Lebih tinggi lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh yeah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yeah. Berikan sorak-sorai bagi dalam Tuhan kita. Sebab Dia mulia, Dia agung. Kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah Tuhan setiap sorak-sorai kami, pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, betapa besar kasih-Mu akan dunia, terlebih lagi di dalam kehidupan kami satu persatu. Dan kami tidak sanggup Tuhan untuk membalas setiap kasih setia-Mu dan segala berkat yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Tapi kami tahu Tuhan, hanya dengan kami memuji dan menyembah-Mu, itulah yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan, setelah kami selesai memuji dan bersorak-sorai meninggikan Engkau, bersorak-sorai meninggikan nama Yesus yang mengatasi segala nama, inilah saatnya Tuhan bagi kami. Kami mau maju lebih dalam lagi. Kami mau melangkah masuk ke dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Bila Tuhan kami mau bersorak-sorai, mau menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mempersatukan setiap nyanyian penyembahan kami dari tempat kami masing-masing dengan nyanyian kudus para malaikat-Mu yang setiap saat berseru, kudus, kudus, kuduslah Kau Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Dan kami yakin Tuhan, nyanyian penyembahan kami pada malam hari ini yang kami naikkan sungguh berkenan kepadamu. Sebab kami menaikkannya Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami, dan segenap keberadaan kami. Dan lihat Tuhan, betapa kami sangat mengasihi-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
penyembahan kami bagimu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh ya la 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 mana ya se, ina ya kira la la na mana ya se, ya la 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 mana ya se kia, ya la 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 mana ya se, ina ya ke, ya la 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 mana ya se. Ya la 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 mana ya kia la 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 mana ya se, inna ya kia la 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 pata ya ke ya la, inna ya kia la 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 mana ya se, inna ya si kia la 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 mana ya kia. Iya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Oh, sana bagi Tuhan. Inna ya siya la 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 mana ya kea. Inna ya siya la 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 mana ya ke, inna ya siya rapata ya ke. Oh ya rawana ya se, inna la la mana ya se. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya.
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata lawatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena pada malam hari ini kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan Kau meraja, bahkan Kau bertahta di atas setiap sudut-sudut rumah kami, dimanapun kami berada. Dan kami mau berdoa Tuhan, agar kuasa-Mu tetap terus ada bagi kami, terus melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Terlebih lagi sebentar lagi ketika kami akan mendengarkan firman yang kami akan dengar langsung daripada-Mu, yang akan Kau sampaikan lewat putri-Mu yang sangat Kau kasihi, Ibu Meike Lolong. Tuhan berkati Ibu Meike dengan segenap keberadaan-Nya. Lihatlah betapa dia rindu untuk boleh menjadi perpanjangan kasih. Betapa dia rindu untuk boleh mewartakan kabar sukacita bagi setiap kami di tempat ini. Sebab kami rindu Tuhan, di dalam bulan ini, bulan kitab suci, kami sungguh bukan hanya saja lebih mencintai kitab suci, tetapi kami sungguh-sungguh dapat merasakan kuasa-Mu lewat firman. Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami malam hari ini. Dan kami menyerahkan keberadaan Ibu Meike di dalam tangan-Mu. Dan Allah Roh Kudus, kami mohon agar kami dimampukan untuk membuka hati kami, sehingga benih firman yang akan Kau taburkan sebentar lagi boleh menjadi benih firman yang baik, yang akan bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya berbuah, sehingga akhirnya buah itu tetap tinggal dalam hati setiap kami, dan kehidupan kami sungguh-sungguh boleh menjadi bukti bahwa Engkau yang sungguh hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, nama-Mu dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Boleh berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya undang yang kami kasihi Ibu Meike Lolong untuk boleh menyampaikan firman dan kabar sukacitanya pada malam hari ini. Oke. Sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Oke. Yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Shalom. Kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Untung Tuhan kita maha hadir. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan bisa melawat kita. Maka saya sungguh berdoa melalui firman Tuhan ini, kalau ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang nyaris putus asa, Tuhan berikan pengharapan baru. Tuhan kuatkan, Tuhan segarkan kita kembali. Tema daripada pemberitaan firman Tuhan adalah kuasa firman. Kita akan lihat ayat yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mungkin saya bisa gantian baca ya sama Bro Tony nih. Siap. Siap ya? Oke, kita gantian baca ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah
melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi melalui firman-Nya. Kita punya Tritunggal, yaitu Allah Bapa, kata-katanya, firman-Nya adalah Yesus, dan rohnya adalah Roh Kudus. Pada kitab Kejadian 1 ini, itu mirip dengan Yohanes 1 sampai dengan 3. Itu sangat mirip bagaimana segala sesuatu dijadikan melalui firman Tuhan. Kita akan lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada mulanya firman itu sudah ada. Jadi Yesus bukan ada ketika di perjanjian baru di Matius, Lukas semua, tetapi sudah dari awal karena Dia adalah Alfa dan Omega. Maka semuanya itu tercipta ketika berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, maka terang itu, maka ciptaan itu jadi. Luar biasa, karena di dalam firman Tuhan yang diilhamkan selama kurang lebih dalam jangka waktu 1.500 tahun kepada para nabi dan para rasul, dan firman itu ditulis di dalam kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, maka di dalam firman Tuhan ada roh dan kuasa Allah yang menyertainya. Itu bukan sekedar kata-kata biasa. Kita akan lihat Yohanes 6 ayat 63b. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau di basis rohnya ini, spiritnya hurufnya besar. Berarti roh Allah dan ada hidup Allah. Jadi, dan di kitab suci atau di kitab suci itu pasti lebih berkuasa daripada yang di novel atau yang kita baca di dalam berita-berita. Karena setiap kata-kata, kalimat yang ada di kitab suci yang diilhamkan oleh Roh Kudus sehingga firman itu dicatat selama 1.500 tahun, dan temanya adalah satu, kita tahu pengarangnya sama, yaitu betapa begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga ia rela mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau kita semua selamat. Itu temanya satu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan setiap kata-kata yang ada di firman Tuhan, makanya itu menjadi makanan rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, karena ada roh dan hidup Allah di dalam setiap kata, di dalam setiap kalimat, di dalam setiap paragraf. Maka kalau orang mau baca firman, itu iblis nggak senang. Dibikin males, dibikin ogah-ogahan, dibikin ngantuk. Bahkan ada yang bilang, udah deh, kalau kita nggak bisa tidur, baca aja firman Tuhan, pasti ketiduran. Karena iblis tidak mau kita lebih dipenuhi dengan roh dan kuasa dan hidup daripada Tuhan. Iman kepada firman itu ada dua macam. Yang pertama logos, yang kedua rema. Apa bedanya logos dan rema? Logos itu adalah kita beriman kepada seluruh firman Tuhan. Kita semua firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, kita beriman kepada semuanya. Kita tidak pernah lihat Petrus berjalan di atas air, tapi kita percaya. Kita tidak pernah lihat Daniel
tidak diterkam oleh singa-singa yang lapar di gua, tapi kita percaya. Untuk kita, ketika menghadapi satu masalah atau satu situasi yang memerlukan pertolongan Tuhan, kita harus masuk lebih dalam. Tidak cukup hanya logos. Kita harus masuk sampai iman rema kepada firman Tuhan. Di mana kita mendapat satu firman yang khusus untuk kita, pada situasi yang khusus, kondisi yang khusus, dan waktu yang khusus. Contohnya, waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, itu remah khusus untuk Lazarus. Di kuburan itu banyak orang, tapi khusus firman Tuhan ini untuk Lazarus. Maka Tuhan Yesus berkata, Lazarus bangkit. Maka Lazarus bangkit. Jadi ada yang firman Tuhan itu menjadi rema. Tidak bisa digeneralisasi. Saya pernah mendengar cerita ya, itu ada kebangunan rohani di Seoul, Korea Selatan. Dan untuk ke Seoul, itu ada satu sungai yang besar, lebar. Ini pada zaman berapa puluh tahun lalu, mereka mau kebangunan rohani ke sana, tetapi sedang banjir, sungainya itu sedang pasang, arusnya sedang kuat. Dan tidak ada perahu yang berani nyebrang. Kemudian ada 3 orang gadis, mereka bilang, zaman dulu kan Petrus bisa berjalan di atas air. Ayo kita jalan di atas air. Maka mereka nyebranglah sungai yang lebar itu. Apa yang terjadi? Mereka hanyut, tenggelam, dan mati. Semua geger. Lah, kan mereka melakukan firman. Tapi kenapa mereka mati? Nggak seperti Petrus. Karena ternyata untuk berjalan di atas air itu khusus untuk Petrus saja. Waktu itu kalau ada si Matius atau Lukas juga ikut nyebur, nggak bisa berjalan di atas air. Karena rema itu atau firman Tuhan yang khusus kepada orang yang khusus itu ya khusus untuk dia aja. Maka kita perlu ke tempat yang lebih dalam. Tidak hanya logos secara umum, iman kepada firman. Tapi kita mesti mencari rema yang khusus untuk saya. Dan biasanya rema itu kalau kita dapat, itu kita ada seperti kita tahu bahwa ini untuk saya. Bahkan kalau kita kurang percaya, Tuhan akan mengulang-ulang itu. Lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat orang lain, lewat lagu, lewat apa, itu kayak diteguhkan terus-menerus. Dan ketika kita mendapat firman yang adalah rema, kita mesti melangkah iman. Supaya firman yang penuh kuasa itu menjadi kenyataan. Nah, kita lihat firman Tuhan itu sangat berkuasa, terlalu banyak, sehingga nggak mungkinlah kita cuma bahas malam hari ini. Jadi malam hari ini saya hanya bahas sedikit, mungkin seujung kuku saja, daripada betapa luar biasa kuasa firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan berkuasa mengubah karakter. Kita akan lihat 2 Timotius 3, 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebentar, sebelum ayat 16, di sini dikatakan kitab suci itu memberi hikmat. Kepandaian kita bisa dapat di sekolah. Ada S1, S2, S3, pokoknya kita dapat di sekolah. Tapi hikmat kebijaksanaan hanyalah kita dapat dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita mendapat hikmat. Contohnya, banyak tokoh-tokoh di negeri ini PhD, profesor, doktor, lulusan Amerika. Tapi mereka mengambil keputusan-keputusan yang tidak berhikmat. Bahkan kita lihat, aduh kok bodoh banget ya ngambil keputusan. Padahal gelarnya luar biasa. Lulusan Amerika lagi. Ranking lagi di sananya. Ternyata hikmat kebijaksanaan hanya kita dapat kalau kita dekat dengan Tuhan. Kepandaian bisa kita dapat di sekolah. Tapi hikmat kebijaksanaan
hanya dekat Allah saja. Ayat 16, silahkan, Bro Tony. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa, luar biasa. Kalau kita banyak membaca, merenungkan, melakukan firman, maka firman itu akan mengajar kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Contohnya banyak sekali di kitab suci. Bagaimana Petrus, tadinya namanya adalah Simon, artinya alang-alang, nggak ada tulang punggung. Kemana ramai-ramai ke sana, ke sana, alang-alang. Itulah artinya Simon. Tapi Simon berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, aku ubah namamu menjadi Petrus, Petra, batu karang. Pada batu karang ini kudirikan gerejaku, jemaatku. Luar biasa. Si alang-alang ini yang pernah murtad 3 kali, mengutuk, menyangkal, bersumpah nggak kenal Yesus, akhirnya menjadi batu karang. Dan dia martir, dan dia berkata, terlalu mulia bagiku mati sama dengan Tuhanku Yesus. Biarlah, karena dia mau disalib, tapi dia bilang terlalu mulia. Biarlah aku disalib, tapi kepalaku di bawah dan kaki di atas. Luar biasa. Bagaimana firman Tuhan mengubah karakter, mengubah kelakuan. Saulus juga begitu. Martir pertama itu pembunuhan Stefanus dipimpin oleh Saulus. Tapi Saulus, si pembunuh ini yang banyak membuat orang-orang Kristen menderita pada zamannya, diubah Tuhan menjadi Paulus, menjadi rasul yang paling banyak menyebarkan Injil sampai ke benua Asia dan benua Eropa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi yang pertama, firman Tuhan berkuasa mengubah karakter. Yang kedua, firman Tuhan berkuasa membangun fondasi iman yang kuat atas diri seorang. Kita akan baca Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, jadi kita tidak cukup hanya mendengar perkataan Tuhan, nggak cukup. Ada yang hafal, kalau berdebat, waduh, dia bisa jadi pemenang lah kalau berdebat firman Tuhan. Tapi itu tidak cukup. Yang harusnya adalah kita buat melakukan. Jadi bukan hanya tahu, kita senang mendengar firman, tapi kita mesti menjadi orang yang lebih senang melakukan firman Tuhan. Maka, kata firman Tuhan, dia menjadi orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka hujan persoalan, banjir masalah, atau angin yang melanda rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi kalau mau fondasi iman kita kuat seperti batu karang, seperti kekuatan batu yang susah dirobohkan, tidak ada jalan pintas, jalan tol, kecuali mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dan ini kita sering bilang, ini adalah satu resep bahagia. Di misa kita selalu berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jadi kalau mendengar aja, itu separuh lah bahagia. Tapi ketika kita tekun melaksanakannya, kita akan mendapat kebahagiaan yang tidak dapat kita beli di dunia ini. Kita mendapat kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kalau cuman di sini katakan mendengar, sama-sama mendengar, tapi tidak melakukan, bedanya dia tidak melakukan. Maka firman Tuhan berkata, dia itu sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka ketika ada badai masalah, banjir, angin, persoalan, tiba-tiba dia ngambek, marah sama Tuhan. Nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, nggak mau apa, dia mundur. Itu berarti fondasi imannya bukan batu, tetapi adalah pasir. Karena dia cuma tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Maka ketika ada masalah, ketika ada badai persoalan, kita bisa melihat apakah fondasi iman kita batu atau pasir. Dan kita juga bisa mempromosikan, orang lain juga bisa lihat apakah fondasi iman kita batu atau pasir. Saya mau sharing, banyak yang udah tahu ini, tapi mungkin ada yang belum tahu, saya mau sharing lagi. Saya pernah kena kanker getah bening, payudara, kemudian saya di kemoterapi 8 kali, di radiasi 25 kali, operasi 4 macam, di Sumeta, semua. Dan waktu itu, ada yang berkata, wah dia hamba Tuhan, tapi kok sakit kankernya parah. Jangan-jangan dia menyimpan dosa. Ada kutuk, stresnya berat, luka batinnya banyak. Aduh, orang tuh udah sakit gitu ya, terus langsung dibilangnya macam-macam. Waktu saya dengar, saya nggak bisa bela diri. Karena bagaimana mau bela diri ya? Cuman terluka juga sih. Jadi kalau ada orang yang kalau lagi susah, lebih baik jangan dihakimi. Karena Yesus pun belum mulai menghakimi. Kapan Yesus mulai menghakimi? Yaitu ketika kedatangannya kedua kali. Dia akan menghakimi orang hidup dan mati. Sekarang bagiannya kita saling mengasihi, saling menyelamatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Hakim yang adil hanyalah Yesus saja. Terus saya serahkan semua kepada Tuhan. Dan waktu itu saya sakit, saya baru keluar dari asuransi karena sedang punya masalah ekonomi, saya nggak punya uang untuk berobat, ada masalah keluarga, ada masalah pelayanan. Itu masalahnya bertubi-tubi, itu benar-benar ada angin, ada hujan, ada banjir, menerpa fondasi iman saya. Maka waktu itu, kemana kita bisa pergi kecuali kepada Tuhan? Kemana kita bisa pergi kecuali pada Tuhan? Maka saya datang kepada Tuhan dan saya belajar mengampuni orang yang berprasangka atau menghakimi saya. Saya belajar mengampuni. Saya belajar melakukan firman. Dan juga dikatakan kita harus memelihara hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Karena kalau kita gembira, itu ada zat endorfin yang menyembuhkan, ada keluar di tubuh kita. Tapi kalau kita stres berat, kita nggak mengampuni, kita curiga, kita nggak menyerahkan beban berat kita kepada Tuhan, kita berkeluh kesah, maka ada zat yang membuat kita sakit, sebaliknya daripada endorfin. Maka ini sudah dibuktikan dalam ilmu kedokteran. Sehingga memang benar, kita hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka kalau kita udah sakit-sakit nih tulang, jangan-jangan semangat kita udah patah. Maka kita harus memandang kepada kekuatan Tuhan. Maka waktu itu, saya berusaha melakukan firman Tuhan. Saya berusaha.
Kadang-kadang saya merasakan seperti waktu Petrus memandang pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Lewat gelombang, lewat angin, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia fokusnya beralih kepada gelombang dan badai, maka dia mulai tenggelam. Saya juga begitu. Kalau saya udah fokus kepada penyakit saya, apalagi habis periksa selalu raport kesehatan saya merah, ini kurang lah, itu kurang, mesti beginilah, begitulah, itu bertahun-tahun. Tidak gampang. Kadang-kadang saya, ketika saya memandang pada masalah saya, waduh, ntar bayar kemonya gimana, aduh ininya gimana, saya tuh kayak tenggelam gitu. Maka saya berusaha melakukan firman. Biasanya saya keluar dari kamar gitu kan, saya memandang langit yang luas. Ketika memandang langit yang luas, nggak cuma di kamar aja, maka saya membayangkan, aduh langit yang luas ini diciptakan oleh Bapa saya, Bapa yang di sorga. Maka iman saya terangkat. Ketika saya mau tenggelam, saya alihkan fokus kepada kemahabesaran Yesus. Waktu itu saya ingat Ibu Esther Kandau, dia datang dan beliau banyak menemani saya, 95% barangkali. Waktu saya sakit, beliau menemani. Dan ada satu, beliau berkata, di dalam diri kamu ada 2K. Saya bahasa Inggris sih, tapi saya bilang bahasa Indonesia aja. 2K, yaitu K besar dan K kecil. Kristus, kalau ditulis di tengah kalimat, itu pakai huruf besar, K besar. Tapi kanker, kalau ditulis di tengah kalimat, itu huruf kecil. Jadi, ada K besar, yaitu Kristus, di tubuh kamu, dan ada K kecil, yaitu kanker. Padahal Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka saya berusaha juga, kalau datang ketakutan, mungkin kayak minum obat 3 kali sehari kali ya, saya bilang, bersama K besar Kristus di dalam saya usir K kecil, kanker keluar dari tubuh saya. Zaman dulu sih ada lagunya ya, Yesus terlebih besar. Di dalamku, kuasanya lebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Kadang-kadang lagu itu saya ulangi terus, bahwa ada Yesus yang terlebih besar daripada segala masalah saya ada di dalamku. Dan itu yang menguatkan saya, sehingga walaupun saya di kemo, saya di radiasi, di apa, saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak tolak pelayanan, saya tetap melayani. Pernah juga saya ada nggak bisa jalan, mesti pakai tongkat. Saya naik ke panggung pakai tongkat, pernah juga pakai kursi roda. Tapi janji saya kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Waktu sehat, waktu sakit, apapun, aku tetap mau melayani Tuhan. Dan Tuhan menguatkan saya di tengah-tengah hujan, angin, badai, banjir, masalah. Tuhan kuatkan. Dan akhirnya dokter berkata, mujizat, kamu mengalami kesembuhan. Tidak ada lagi setitik kanker ganas di tubuhmu. Tuhan sudah menyembuhkan kamu. Dan juga keuangan Tuhan cukupkan secara ajaib. Saya nggak minta kemana-mana. Luar biasa. Saya mengalami yang Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara, aku pelihara. Terlebih lagi dirimu. Bunga bakung di padang aku hiasi. Terlebih lagi dirimu. Maka Tuhan cukupkan segala biaya. Tuhan pulihkan juga persekutuan doa. Keluarga Tuhan tolong. Luar biasa. Kuasa firman Tuhan yang ajaib. Jangan lari kemana-mana. Ke dukun, kuasa gelap, alternatif macam-macam. Larilah kepada sabda Tuhan. Karena ada kuasa yang luar biasa pada firman Tuhan. Tidak terasa, saya waktu itu sakit tahun 2007, tidak terasa sudah berlalu 13 tahun. Bukan berarti yang meninggal nggak disayang Tuhan. Nggak. Teman-teman saya
ada teman saya bilang, alumni yang kemo sama-sama kamu, alumni ini tinggal kamu sendiri, kata yang lain udah berpulang. Itu karena apa? Tuhan udah rindu sama mereka. Tugas mereka sudah selesai. Tugas saya belum selesai. Salah satunya malam hari ini mesti Zoom juga di MBK. Dan juga rumah mereka di sorga udah selesai, rumah saya belum selesai. Saya masih ngirim bahan bangunan untuk rumah yang kekal. Maka kalau kita menolong orang susah, mengalihkan uang kita bagi pekerjaan Tuhan, itu kita sedang deposito di surga, sedang mengumpulkan bahan bangunan untuk rumah kita yang kekal. Yang ketiga, kuasa firman Tuhan membuat yang miskin diperkaya. Ada yang saya dulu miskin damai, saya miskin pengampunan, gitu ya. Banyak kemiskinan. Miskin kepercayaan diri, nggak pede gitu, tapi diperkaya. Kita akan baca 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kita yang sudah mengenal Yesus, Dia itu karena kita, Yesus menjadi miskin, padahal Dia sangat kaya. Supaya, kata firman Tuhan, bukan kata saya, kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya selalu kalau cerita ini saya ingat dengan satu kesaksian seorang ibu di Seoul. Ini Seoul lagi ya, di Korea Selatan. Dia seorang ibu muda, punya anak kecil 2, nggak bisa kerja apa-apa, bergantung pada suami. Mendadak anak masih kecil, suaminya meninggal. Mendadak. Aduh, dia panik, dia mau kerja apa ya? Dia hanya bisa bikin 2 macam kue. Aduh, dengan uang yang ada, dibikinlah 2 macam kue. Dan untuk jualan di sekolah anak-anaknya. Biasanya dia habis buat kue, dia antar 2 anaknya. Dia bilang, aduh, sungguh malang nasib kita, ya sengsara banget. Mama cuma bisa bikin 2 macam kue, belum tentu laku lagi. Kalau laku semua juga nggak cukup untuk kita. Dia hidupnya banyak berkeluh kesah. Udah didoakan kiri kanan, tapi memang mati hidup adalah tergantung lidah kita. Tapi dia mengeluh terus. Wah, cuma bisa buat 2 macam kue, belum tentu laku, kalau laku juga nggak cukup. Maka diberkati atau enggak ini orang? Jadilah sesuai dengan imannya. Kuenya suka nggak laku, kalau laku juga nggak cukup. Tapi satu ketika dia mendapat iman rema. Dia mendapat iman rema. Satu ketika dia bangun pagi, dia buat kuenya, dan dia panggil anak-anaknya, ayo kita berdoa. Kita berdoa. Yesus yang miskin, Yesus yang kaya, menjadi miskin bagi kita. Supaya kita yang miskin bisa diperkaya oleh Yesus. Karena Yesus datang untuk memberi kepada kita hidup, supaya kita memperolehnya dalam segala kelimpahan. Yesus yang mati terkutuk di kayu salib, dia melepaskan setiap kutuk kesengsaraan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan dari kita. Yang Yesus sudah menanggungnya, kita dibebaskan daripada semua kutuk itu. Hari demi hari dia katakan iman kepada firman. Yesus datang memberi kepada kita hidup dan kita punya dalam segala kelimpahan. 2 kue tetap sama dia jualan, tapi imannya berubah. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dia perkatakan, dia imani, dia lakukan firman Tuhan. Akhirnya hidupnya diberkati enggak? Akhirnya dia diberkati. Dan ketika dia bersaksi, saya dengar kesaksiannya. Dia punya 5 restoran di kota Seoul, restoran yang sangat laku dan terkenal. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan
memakan buahnya. Maka kita nubuatkanlah masa depan kita dengan kata-kata positif sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada kuasa roh Allah dan hidup Allah yang menyertainya. Dan yang keempat, kuasa firman Tuhan menyelamatkan keluarga. Kita baca ayatnya Kisah Rasul 16 ayat 31. Kita baca. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka untuk orang yang belum seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Bacakan tiap hari, berkati keluarga, dan nyatakan firman Tuhan ini. Tuhan, aku sudah percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, dan janjimu bahwa aku akan selamat. Bukan hanya aku, tapi aku dan seisi rumahku. Pasti Tuhan selamatkan. Pasti Tuhan selamatkan. Ini adalah janji Tuhan. Maka Tuhan lebih rindu untuk menggenapinya. Asal kita menjadi teladan di keluarga. Asal kita menjadi kesaksian yang hidup di keluarga. Ada satu anak muda, dia datang pada saya, ibunya tuh rajin, dari minggu sampai minggu lagi di gereja, apa aja kegiatan di gereja, rajin banget. Tapi anaknya nggak mau datang kepada Tuhan. Maka dia datang kepada saya, dia bilang, Mafa, anak-anak muda tuh suka panggil saya Mafa, itu Mama Funky. Dia bilang, Mafa, aku ya nggak senang sama mama aku. Loh kenapa mama kamu kan udah punya berapa jabatan lah di persatuan doa, di gereja. Kenapa? Mama aku tukang bohong. Bohong melulu. Nggak bisa dipercaya. Apa yang ngomongin sama kelakuannya beda. Waduh, kalau begitu bagaimana kita dapat menikmati penggenapan janji Tuhan? Maka biarlah kita pikul salib dengan menjadi saksi. Kata-kata kalau bisa, kalau iya, tidak, yang lain daripada itu berasal daripada si jahat. Kita berusaha untuk menjadi orang yang mengampuni, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang setia, disiplin, rajin, tekun, menjadi kesaksian hidup. Maka janji Tuhan pasti digenapi. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita selamat, dan seisi rumah kita diselamatkan. Yang terakhir, saya ingin cerita satu kesaksian. Pasti kita semua kenal dengan Sari Simorangkir. Sari Simorangkir banyak menulis lagu. Salah satunya adalah Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Dia bilang, waktu itu papanya sedang kanker tenggorokan. Dan ketika dia mendoakan, dia tumpangkan tangan pada papanya, mendadak lagu ini keluar sebagai doa. Jadi bukan ditulis, dicocokin melodinya, apa ya kata-katanya supaya cocok. Enggak, dia bilang. Ketika saya tumpangkan tangan pada ayah saya, lagu ini keluar dengan sendirinya, itu sebagai doa. Yaitu, ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Jadi, kalau ada sabda Tuhan yang rema, itu kita yakin dan kita percaya Tuhan akan bertindak. Maka dia doakan sambil menyanyikan lagu ini. Dan ayahnya mengalami mujizat, kesembuhan daripada kuasa firman Tuhan. Maka apapun masalah kita, apapun, ada kuasa firman Tuhan khusus bagimu. Cari, dalami firman Tuhan. Pegang, doa bacakan, bertindak sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan yang tidak pernah berdusta akan menggenapi semua janjinya di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Dan walaupun keadaan susah seperti sekarang COVID ini, ada janji Tuhan, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan tak ada satupun yang dapat pisahkan kasihku
terhadap kamu. Nggak ada satupun. Apa yang dapat pisahkan kita daripada kasih Tuhan? Dan kasih-Nya adalah kekal abadi bagi setiap kita. Saya minta untuk Bro Tony menyanyikan lagu, dan kita sama-sama menyanyikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kita bawa segala kemustahilan, entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Kita angkat wajah kita. Kita memandang kepada Allah yang besar, yang baginya tidak ada yang mustahil. Kita bisa ikut menyanyikan lagu ini, atau kita berdoa, serahkan masalah kita, dan kemudian kita akan masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Mafa, dan saat ini mari kita nyanyikan lagu pujian ini sebagai satu perwujudan iman kita kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Kami mengalami sediakan kuasa keajaiban firman-Mu. ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Segalanya adalah mungkin bagi Tuhan. Disediakan bagiku, Diangkat diangkat dan dan dipulihkannya. dipulihkannya. Diangkat Diangkat dan dan dipulihkannya. Jangan keluar dari ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang boleh kami panggil dengan nama Bapa. Engkau adalah Bapa yang begitu mengasihi kami. Mukjizat-Mu terus boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami, menerangi setiap jalan-jalan hidup kami. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami akan kuasa firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengajak kami untuk terus beriman kepadamu, melewati setiap badai kehidupan yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Dan kami beriman Tuhan, pada waktunya nanti Engkau akan memberikan rahmat-Mu, sehingga kami semua boleh menjadi pemenang. Karena Engkau adalah Bapa yang begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk putri-Mu terkasih yang sudah menyampaikan firman.
Berkati Ibu Meike dengan segala rahmat dan kelimpahan-Mu, agar dimanapun dia berada, Bu Meike boleh semakin mewartakan firman-Mu dan semakin banyak orang diteguhkan oleh kuasa firman-Mu yang hidup, yang terus memberkati. Dan pada saat ini Tuhan, dengarkanlah permohonan-permohonan doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, malam hari ini kami berdoa untuk pemimpin gereja kami, Bapak Paus Fransiskus, para kardinal, uskup, para imam, suster, bluder, demikian juga hamba-hamba Tuhan, semua pewarta, satupun jangan engkau lewati. Bila pada saat ini ada yang sakit, Tuhan engkau sembuhkan. Bila pada saat ini ada yang lemah, engkau kuatkan Tuhan. Buat Bapak Paus, berikan dia kekuatan yang baru. Lindungi beliau dengan kekuatan-Mu. Setiap langkah dan kebijaksanaan apa saja beliau keputusan bagi kami untuk gereja Katolik, pasti itu yang terbaik. Demikian juga para kardinal, kiranya dimanapun mereka berada, satupun jangan engkau lewati, engkau membentengi, engkau memagari dengan kuat kuasa darah anak domba, sehingga terhindar dari segala serangan sakit penyakit, kuman, atau virus corona apapun bentuknya, sehingga mereka sehat untuk melayani umat dimanapun mereka ditempatkan. Pastor, dimanapun mereka ditugaskan Tuhan, jangan satu pun kau lewat itu. Yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan, yang terasa sepi engkau menghibur Tuhan. Kami percaya karena tangan-Mu tak kurang panjang untuk menjamah setiap hamba-hamba Tuhan. Demikian juga para suster, pewarta dimanapun mereka berada Tuhan, satu pun jangan engkau lewati. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Untuk itu Tuhan, engkau saja yang membukakan jalan bagi setiap pekerja-pekerja Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati bagi yang berkeluarga, engkau berkati keluarganya semua. Bila pada saat ini ada yang sakit, engkau sembuhkan Tuhan. Sebagaimana engkau menyembuhkan perempuan berdarahan. Bila ada yang mengalami jalan buntu, engkau juga membukakan jalan Tuhan. Karena engkau adalah sumber jalan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu doa kami, perkataan kami mungkin terbatas. Tapi biarlah engkau yang menyempurnakannya. Engkau saja yang melengkapinya. Kami serahkan semua pemimpin gereja kami, para pastor, para pewarta, semuanya ke dalam tangan kasih pimpin dan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus, kami mohon. Kabulkanlah kami, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Dan kami mohon kepada Engkau agar kami sebagai warga negara Indonesia, kami dapat hidup rukun, damai, yang sesuai dengan yang Engkau kehendaki, ya Bapa. Jauhkanlah roh pemecah di antara bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, agar kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Jokowi, dan wakilnya Ma'ruf Amin, dan juga aparat dari yang tertinggi dan sampai yang terendah, RW, RT semuanya ya Bapak, kiranya Engkau mau pakai mereka lebih lagi, agar mereka dapat bekerja dengan baik, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Biarlah mereka bekerja demi kepentingan rakyat. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga mohon kepada Engkau agar bangsa kami dibebaskan dari virus corona ya Bapak. Biarlah semua ini cepat berlalu ya Bapak. Kami mohon kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang Maha Kasih,
Berkatilah PD PKK, MBK, dan PD sewilayah Separohi Tomang. Walaupun sekarang hanya bertemu secara online. Semoga orang-orang yang mengikuti PD, Engkau jamah satu persatu, dan Engkau sertai dan menyelesaikan semua permasalahan yang dialaminya. Semoga sukacita dan damai sejahtera-Mu dirasakan mereka semua. Berkatilah dan berilah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada Romo Michael sebagai Romo pendamping PD dan Pak Kurniawan dan Nancy sebagai koordinator, Andre dan Rita sebagai wakil koordinator, dan semua pengurus yang lain. Semoga PD PKK ini dapat berjalan lebih baik lagi di masa pandemi virus corona ini. Dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk penderita corona. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon cinta dan kasih-Mu untuk saudara-saudara kami yang menderita karena corona. Jamahlah mereka, curahkanlah kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu, sehingga mereka boleh sembuh dengan total. Karena kami percaya, Engkaulah dokter di atas segala dokter, dan tabib di atas segala tabib. Semua ini kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami Indonesia, juga pemulihan ekonomi keluarga-keluarga, di mana akibat dari pandemi COVID-19 banyak perusahaan yang bangkrut dan banyak juga karyawan yang di PHK, sehingga sangat mempengaruhi perekonomian bangsa dan keluarga-keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Kami mohon ya Tuhan Yesus turun tangan memulihkan perekonomian bangsa kami dan juga perekonomian keluarga-keluarga. Berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak permohonan-permohonan yang ada pada diri kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau Maha mengetahuinya, dan kami beriman Engkau akan mengabulkannya turut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan hati kami hanya tertuju kepadamu, karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengerti. Semua doa-doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, puji Tuhan, teman-teman terkasih, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan, kita juga sudah berdoa syafaat, dan kita mau percaya dengan yakin bahwa kuasa firman Tuhan, dan ketika kita juga tadi berdoa, pasti Tuhan akan mendengar dan mengabulkan setiap doa-doa kita. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, dan kita mau terus menyatakan kepada Tuhan, Tuhan kami mengasihi Engkau sepanjang dan dengan segenap kehidupan kami. Oleh sebab itu sambil menghantar setiap persembahan kasih kita yang akan kita berikan bagi kemurahan, bagi pelayanan Tuhan, khususnya bagi pelayanan yang akan dilakukan oleh PD PKK MBK, mari kita nyanyikan sebuah lagu pujian, Aku Mengasihi. Segenap hati, aku mengasihi Engkau.
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kasihnya, dan saya kembalikan kepada tim apabila ada pengumuman, silahkan. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pengumuman hari ini, kami ingin mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk dapat kembali hadir dalam PD online minggu depan, hari Rabu tanggal 23 September jam 7 malam, di mana akan dibawakan oleh Romo Jaya dengan tema Melakukan Hal Kecil dengan Cinta yang Besar. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam Zoom ini. Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, dapat disampaikan lewat WhatsApp ke Ibu Ike Maria di nomor telepon 0813 1029 5858 atau kepada Bapak Sensimus di nomor telepon 0812 879 4301. Dan pengumuman yang terakhir, jika Bapak Ibu tergerak untuk memberikan persembahan kasih kepada PD kami, dapat melakukannya lewat transfer ke rekening BCA dengan nomor yang tertera di layar, yaitu ke rekening BCA 467 105 1224 atas nama Ibu Natalia Sinta Indrawati. Atau kalau mau lebih mudah, Bapak Ibu bisa juga scan barcode yang tertera di dalam layar dengan menggunakan BCA Mobile. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi buat Ibu Meike yang sudah boleh membawakan firman pada kesempatan malam hari ini, buat tim dan segenap umat di PDPK. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati segenap pelayanannya. Dan juga, Amin. Dan juga Bapak dan Ibu jangan lupa untuk datang kembali di ruangan yang sama, ruangan Zoom yang sama maksudnya ya, di minggu depan bersama dengan Romo Jaya. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk menutup seluruh rangkaian acara kita dengan doa bersama-sama. Mari kita heningkan diri sejenak. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab pada malam hari ini kami sungguh diberkati oleh firman-Mu, sudah boleh diberkati oleh Engkau sendiri yang hadir lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Sungguh urapan-Mu boleh kami rasakan, lawatan-Mu sungguh kami boleh nikmati pada malam hari ini. Tuhan, ingatkan kami untuk terus berhidup di dalam firman-Mu, sehingga kuasa firman-Mu boleh menjadi rema dan menjadi hidup di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima, dan kami juga boleh memberikan persembahan kasih kami. Biarlah lewat persembahan kasih yang sudah dan akan kami bagikan, itu boleh menjadi sarana untuk boleh memperluas kerajaan-Mu bagi pelayanan di persekutuan doa kami yang tercinta ini.
Tuhan, acara kami sudah selesai, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berhenti untuk terus mengingatkan kami dan bekerja di dalam diri setiap kami. Dan kami mau tutup dan kami mau satukan seluruh doa-doa yang kami panjatkan sepanjang malam hari ini lewat perantaraan doa kepada Bunda Maria, Sang Perawan yang dikandung tanpa noda. Biarlah Bunda Maria senantiasa menjadi pendoa bagi kami dan juga terus berdoa bagi orang-orang yang kami cintai. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang membangun rumahnya di atas batu, gitu ya. Dan firman Tuhan juga dalam Mazmur 1 ayat Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang kesukaannya, yaitu yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah aura Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya. Asik, yes. Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima Terima kasih kasih. Mafa. Terima kasih Bro PDBK. Tony. Thank you, Monichen. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Tony, ada Michael. ya.